Halo, kembali di channel Bung Harpa. Kita kali ini nggak akan bahas pertandingan karena weekend ini gue rekam jam, ya ini lo bisa lihat jam sendiri ya, jam 9.10 malam, hari Selasa. Jadi sepanjang 24 jam ke depan ini nggak ada terlalu pertandingan yang bagus lah. Jadi gue akan bahas apa ya, seputar berita-berita update terbaru lah dari mancanegara, khususnya dari Eropa ya. Oke, langsung aja. Kita kali ini pertama-tama mulai dari Qatar dulu deh, yang paling dekat. Carlos Queiroz, ya mungkin kalau lu penggemarmu tahu, ini adalah mantan asistennya Ferguson ya di tahun 2000-2003, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi pelatih Real Madrid di tahun berikutnya, ditunjuk oleh Qatar menjadi pelatih ya tim nasional Qatar sampai dengan 2026. Jadi targetnya atau proyeksinya adalah untuk Piala Dunia 2026. Jadi 3,5 tahun mendatang ya. Jadi kita akan tunggu kiprah pelatih yang juga sukses ya di momen sebelumnya, ketika memanage Iran ya di Piala Dunia kemarin 22. Jadi saat tampil di Qatar tampaknya membuat otoritas sepak bola Qatar jatuh hati dan mencoba meminang dia dan berusaha untuk lolos kali ini dengan kualifikasi, karena kemarin tuan rumah nggak perlu kualifikasi ya, Qatar. Oke, dari Qatar kita ke Inggris ya, tepatnya ke Leeds. Kita seperti yang kita ketahui, Leeds baru aja memecat ya Jesse Marsch, pelatih mereka, setelah gagal mengangkat performa Leeds United ya. Saat ini Leeds United ada di peringkat 17 atau gerbong terakhir yang tidak menyentuh zona merah ya, tapi hanya bedanya hanya selisih gol, bukan selisih gol malah ya, bedanya hanya selisih gol dengan Everton yang ada di peringkat 18 yang masuk zona merah. Everton sendiri di bawah sentuhan Sean Dyche kemarin bangkit dengan mengalahkan peringkat 1 Arsenal. Jadi apakah mungkin Leeds juga dengan mengganti pelatih nanti bisa meraih hasil positif? Kita tunggu aja. Dan kabar terakhir, mereka mengincar Raul Gonzalez ya. Ini adalah legenda Real Madrid, dan saat ini Raul Gonzalez adalah pelatih Real Madrid Castilla ya, Real Madrid ya Young Ajax-nya lah, atau Real Madrid mudanya. Tapi terakhir menurut Metro, media dari Inggris ya, ini ditolak oleh Raul. Ya kita akan tunggu apakah ada pelatih yang tepat yang akan menangani Leeds United. Nah, sekarang masih di rival timnya Leeds di Derby Rose, Red Rose ya kalau nggak salah namanya, apa tuh ya, dua orang itu kalau ketemu lah MU sama Leeds. Ada kabar gembira lah buat kalian pendukung MU. Pertama, Diego Dalot ini akan diperpanjang kontraknya. Jadi kontraknya seharusnya habis sampai 30 Juni 2023 tahun ini. Tapi dengan performa dia di setengah musim kemarin sebelum cedera, kelihatannya membuat Erik ten Hag dan manajemen dan board of director yakin dan akan memperpanjang servisnya Diego Dalot. Dan Dalot sendiri menyambut baik tawaran ini. Dia sendiri memang di bawah Erik ten Hag cukup bagus penampilannya ya, sangat agresif sesuai dengan gaya main yang diinginkan. Jadi kita akan lihat ya. Dan terakhir juga dia udah ada di bangku cadangan pertandingan terakhir kemarin ya. Kemarin MU waktu menang 2-1 ya dari Crystal Palace. Ya, dia ada di bangku cadangan tapi nggak dimainin sama sekali. Jadi akan ada dua back kanan yang sangat mumpuni di sana. Wan Bissaka juga dipercaya melapis, ternyata bagus juga ya. Untung nggak sempat dijual. Oke, masih di kota yang sama, masih di klub yang sama, klub kesayangan kalian Manchester United. Kali ini berita baik juga nih, masih soal perpanjangan kontrak dari wonderkid Garnacho ya, Alejandro Garnacho. Ini pemain yang tentunya sangat diharapkan ya bisa menjadi atau tulang punggungnya MU di masa depan lah ya. Ini pemain yang Argentina, lahir di Spanyol ya kalau nggak salah ya, dan belum membela tim nasional senior sama sekali nih, usia 18 tahun. Dan kabarnya mereka kemarin makan malam dengan agennya dan akan segera menandatangani perpanjangan kontrak long term. Nggak dikasih tahu sampai kapan kontraknya, tapi konon katanya gajinya naik dari yang tadinya 7.000 pound seminggu per week kan ya. Berarti berapa tuh, sekitar
tambah 6 sekitar 130 juta seminggu tadinya ya kan, sekarang jadi naik katanya dikabarkan 30.000 seminggu, berarti sekitar setengah miliar lah seminggu ya. Untuk anak 18 tahun ini dapat uang setengah miliar seminggu ya. Mudah-mudahan karirnya maju dan tidak gelap mata lah dengan gelimang uang yang diterima. Kita akan lihat ya. Sejauh ini dia sudah ngasih gol 2 dan 2 assist. Oke, kita kali ini bergeser ke kota Madrid ya. Jadi Madrid lagi menuju ke partisipasi mereka ke Piala Dunia antar klub, nggak lama lagi, dan tapi ada concern di mana penjaga utama mereka Thibaut Courtois tidak muncul di sesi latihan ya. Kemarin juga waktu lawan Mallorca kalau nggak salah, waktu kalah juga si kiper cadangannya lah, siapa Lenin apa siapalah gitu ya. Jadi Thibaut memang Courtois nggak main ya. Lunin ya. Kita akan lihat apakah nanti memang si Courtois ini sudah sembuh tepat waktu, kita nggak tahu. Nah, masih dari klub yang sama tapi ini gosip. Jadi kita masih ingat penampilan gemilang dari Gvardiol, ini back dari Kroasia, dikabarkan dia sangat menginginkan untuk bergabung dengan Real Madrid. Mungkin Madrid juga gue rasa why not gitu ya, bisa punya kesempatan untuk merekrut back seperti Gvardiol ya, back kelas dunia, pernah menghadapi Messi, dan gue ingat satu statement dia bangga dilewatin Messi ya. Ya karena siapa sih yang nggak bangga ya kalaupun kalah, tapi kalah dari orang yang hebat dan legend gitu ya. Umurnya juga kalau nggak salah masih 21 ya, masih itu muda lah, sekitar 20, karena 3 back sejajar Kroasia waktu itu umurnya di kisaran 20 sampai 22 ya. 21 benar ya. Oke, sekarang kita bergeser kemana nih ya, ke Jerman. Nah, ini center backnya Red Bull Leipzig ya, Willy Orban. Ini dikabarkan kemungkinan absen nanti saat laga Bundesliga lawan Union Berlin. Kenapa? Alasannya sangat mulia, karena dia ini ikut semacam membership untuk medical apa gitu ya. Jadi sehingga identitas darahnya segala macam itu dicatat, organ-organ tubuhnya. Jadi kalau suatu saat ada yang cocok dan dibutuhkan, dia bisa membantu. Dan tiba-tiba dia dapat info ada seorang pengidap kanker yang perlu mungkin semacam sel darahnya lah ya, semacam plasma, gue juga gak ngerti. Intinya adalah di bagian darahnya yang diperlukan oleh pasien kanker yang membutuhkan itu. Dan akhirnya dia dengan senang hati katanya, dan dia memberikan satu statement yang menurut gue it's a beautiful statement. Dia bilang dalam keadaan seperti ini sepak bola tidak penting ini menjadi nomor 2, tapi yang penting adalah bagaimana menyelamatkan nyawa orang, itu yang lebih penting. Jadi jangan di saat di sana di Eropa sudah sedemikian maju pemikirannya, tapi kita di sini masih saling menyakiti, bahkan membunuh karena hanya beda klub, padahal sama-sama orang Indonesia ya. Oke, kita tinggalkan dari Jerman, kita ke Turki. Nah, kalau kalian masih ingat, terutama penggemar Chelsea ya, ini mantan pemain mereka Christian Atsu hampir saja meninggal ketika gempa di Turki terjadi ya. Jadi dia saat ini membela Hatayspor. Jadi dia ditemukan dalam keadaan selamat walaupun naga luka-luka di reruntuhan sebuah bangunan. Ya, tentunya kita bukan hanya berdoa buat Christian Atsu, tapi juga kepada seluruh masyarakat Turki yang tertimpa musibah agar selamat, dan yang cedera atau luka-luka bisa diselamatkan, bisa dipulihkan secepatnya. Dan tentunya untuk yang meninggal kita berharap ya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, masih sedikit lagi dari Chelsea. Nah, ini menarik, setelah kita melihat begitu masifnya transfer yang dilakukan Chelsea dan tidak membuahkan hasil ya. Bahkan orang-orang nyinyir mengatakan, wah Chelsea hebat juga ya beli pemain mahal, akhirnya bisa nahan Fulham ya. Itu gue baca banget di komen-komen. Akhirnya manajemen mulai melirik masalah psikologis, dan mereka menyewa ini seorang istilahnya ya, psikiater atau psikolog terkenal, namanya Gilbert Enoka. Ini adalah katakanlah pelatih mental deh ya, paling gampang seperti itu gue bilangnya, yang sukses menangani All Blacks. All Blacks ini julukannya tim rugby-nya
New Zealand. Jadi memang kenapa dibilang All Blacks karena semua bajunya itu ciri khasnya hitam dan dia mengikuti tarian Maori yang ngeluarin lidah dan seterusnya. Nah, ini dia sukses nih si siapa si Enoka ini membangun ya mental para pemain All Blacks ya, itu tadi tim nasional rugby-nya New Zealand dan akhirnya juara Piala Dunia 2011-2015. Jadi dia disewa temporary sampai dengan akhir tahun sebagai konsultan lah untuk membenahi mental para pemain Chelsea supaya mereka bisa bermain sebagai satu kesatuan tim. Dan Enoka memang adalah pelatih mental yang menekankan kepada bagaimana sebuah tim itu bermain sebagai as a team gitu, kolektif. Jadi dia selalu mengutamakan itu. Nanti kita akan lihat sentuhannya apakah memberikan hasil atau enggak. Dan terakhir sih, dua dari terakhir sebelum Zaniolo ya, setelah gonjang-ganjing masalah dia dengan manajemen, dengan Mourinho, akhirnya mungkin untuk for the sake of everybody, for everybody's interest, dia sudah dikabarkan mungkin sekarang lagi di udara terbang ke Turki, ke Galatasaray, bergabung dengan Galatasaray untuk melakukan tes medis. Dia ditransfer 22 juta euro, sebenarnya nggak mahal ya. Gue juga bingung, nggak ada klub lain yang mau beli apa. Dan ya kita akan lihat ya, wish him all the best lah. Terakhir sebelum gue tutup, Harian The Sun mengeluarkan sebuah artikel yang pendek ini ya, berapa paragraf, cuman dia mengatakan inilah wajah Pep Guardiola setelah berita soal breaching rules-nya Man City merebak di seluruh dunia. Lu mau lihat? Nah, ini dia fotonya sebelum gua tutup. Oke, terima kasih udah nonton. Salam sehat, ciao.